9 seconds. Dead like cancer. That's the median nerve that I'm. Kisah diawali di sebuah kota kecil di Italia, di mana kita diperkenalkan seorang bos mafia bernama Lorenzo bersama dengan anaknya yang baru tiba di gudang anggur miliknya, di mana baru saja terjadi pembantaian yang menewaskan hampir seluruh anak buahnya dengan sangat brutal, sadis, dan sangat tidak manusiawi. Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh Robert McCall yang merupakan mantan agen pasukan khusus yang kini bertugas untuk menjadi penyeimbang, di mana ketika dia menemui ketidakadilan, maka ia akan menjadi keadilan itu sendiri. Mi ha detto di aspettare fuori. Tu sei venuto qua da solo. Wouldn't let me in, so. Robert lalu menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengambil sesuatu yang telah Lorenzo curi dan kembali memberikan pilihan dalam waktu 9 detik. Namun Lorenzo yang melihat posisi Robert yang seperti sudah terpojok malah menganggap itu sebuah lelucon, sehingga inilah yang terjadi. Robert lalu keluar setelah mendapatkan tujuannya. Lalu ia bertemu dengan anak Lorenzo dan membiarkannya hidup. Namun tanpa ia duga, anak itu malah menembaknya dengan senapan milik ayahnya yang membuat Robert terluka cukup parah. Namun ia tetap melepaskan anak tersebut. Meski terluka, Robert tetap melanjutkan perjalanan untuk pulang, hingga ia ditemukan tak sadarkan diri oleh seorang polisi setempat yang langsung membawanya ke dokter untuk diobati. Saat tersadar, Robert sempat memaksa untuk pergi, namun dokter itu melarangnya karena meyakini kalau Robert adalah orang yang baik dan dia terus merawat Robert dengan sepenuh hati. Dokter itu bernama Enzo dan Robert mengaku bernama Roberto. Lalu setelah beberapa hari beristirahat, kini Robert sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat dan mulai berkeliling kota tersebut setelah mendapat izin dari Enzo. Di sana ia melihat kota yang tenang dan damai, namun sebisa mungkin ia menghindari CCTV hingga ia singgah di sebuah kafe sekedar untuk minum teh seperti kebiasaannya. Mi spiace, ma il tè per le signore anziane. Tak lama kemudian ia bertemu dengan seorang polisi lokal bernama Giorgio Bonucci bersama anak perempuannya yang memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ialah yang menemukan Robert saat tak sadarkan diri. Gio lalu menjelaskan bahwa ini adalah kota yang damai dan berisi orang-orang yang baik. Meski ia sadar kalau orang biasa tak mungkin mendapat luka tembak, namun ia tetap menolong Robert sepenuh hati. Bahkan anaknya sempat memberikan hadiah kecil untuknya. Ciao Roberto. Kemudian Robert menghubungi kantor finansial CIA yang kebetulan dijawab oleh Emma Collins untuk melaporkan temuannya di gudang anggur milik Lorenzo karena Robert menemukan kejanggalan dan meminta mereka untuk memeriksa tanpa memberitahu siapa dirinya. Yeah, Cantina, Ariana. Just passing through. Thought it might be a bit. Malam harinya sebelum tidur, Robert kembali teringat sahabat lamanya Susan dan apa yang telah ia perbuat. Lalu ia mulai bertanya dalam hati, apakah sebenarnya ia orang yang baik atau jahat? Di sini Robert seperti menemukan kedamaian karena di kota ini dipenuhi dengan orang-orang baik, ramah dan damai. Namun ia kembali menemukan penindasan oleh sekelompok mafia muda yang dipimpin oleh Marco, yang saat itu sedang menghajar seorang pedagang ikan bernama Angelo karena tidak bisa membayar uang keamanan.
passando i soldi, sì. Va bene! E ricompone, Marco lalu menemui kakaknya yang juga merupakan bos mafia di sana, bernama Vincent, yang saat itu berencana untuk membangun hotel mewah beserta fasilitas hiburan malam di atas pemukiman padat penduduk. Namun masalahnya beberapa warga menolak untuk menjual tanah mereka, dan Vincent tak akan segan untuk bertindak anarki sebagai peringatan agar warga mau menuruti keinginannya. Forse lei dovrà trovare un altro. Lasciatelo là, a così vedono tutto quanto. Berpindah ke gudang anggur milik Lorenzo, yang saat itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh Emma bersama timnya. Mereka menemukan banyak sekali amfetamin atau bahan dasar untuk pembuatan narkoba, uang jutaan dolar, dan banyaknya orang yang tewas mengenaskan. Namun hanya ada satu sidik jari di TKP yang membuat mereka sangat penasaran. Kembali ke Robert yang mulai akrab dengan Enzo. Setelah memeriksa lukanya, Robert bertanya alasan Enzo mau menolongnya, meski mungkin Enzo tahu kalau Robert bukanlah orang baik. Enzo lalu berkata saat pertama kali ia bertanya pada Robert, apakah ia menolong orang yang baik atau jahat. Ketika Robert berkata bahwa ia tidak tahu, disitulah ia yakin bahwa Robert adalah orang yang baik. Namun di saat yang sama, Vincent dan Marco mulai berencana membuat teror di kota itu demi pembangunan hotelnya. Dan pagi harinya saat memutuskan untuk pergi dari kota itu, Robert dikejutkan dengan orang-orang yang berlari untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di rumah Angelo. Padahal siang harinya, Robert yang berniat membeli ikan pada Angelo, namun Angelo malah memberikannya secara gratis. Robert lalu menatap kesedihan dalam diri Angelo saat melihat rumahnya hangus terbakar. Lalu di arah berlawanan, ia melihat komplotan Marco yang menikmati pemandangan itu, sehingga membuatnya mulai dilema dan memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu warga di sana. Di kantor polisi, Giovanni yang melihat rekaman CCTV menemukan mobil yang melakukan pembakaran dan mulai melacak plat mobil tersebut. Kembali ke Robert yang sedang bersantai di kafe langganannya. Kini ia mulai didekati oleh pemilik kafe bernama Aminah, lalu mengajaknya jalan-jalan dan menunjukkan kebaikan kotanya, yang membuat Robert kembali merasa nyaman dan menemukan kedamaian di kota ini. How long have you owned the cafe? What is it? Kebab. È buono per il tè. Keesokan harinya di kafe yang sama, ternyata Emma sudah berada di sana dan berhasil melacak keberadaan Robert. Namun tanpa Emma duga, Robert sudah menyadari keberadaannya. Emma yang penasaran dengan sosok Robert, kemudian mulai bertanya tentang siapa Robert dan bagaimana ia bisa berada di gudang Lorenzo, serta banyaknya mayat di sana. Namun setiap jawaban Robert membuat ia semakin penasaran akan sosok Robert. Kemudian ia pergi meninggalkannya. Namun di sisi lain, Giovanni yang curiga kalau anaknya diculik, segera pulang untuk memeriksa rumahnya. Dan alangkah terkejutnya ia melihat istrinya telah diperkosa bersama anaknya oleh Marco dan komplotannya. Hal itu dilakukan sebagai peringatan agar Giovanni tak lagi berani ikut campur dalam urusan mereka. Robert yang melihat Giovanni terluka bertanya pada Enzo tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Enzo pun menjelaskan tentang geng mafia Vincent yang telah lama menjadi parasit di kota ini. Kemudian Robert pergi ke gereja di atas bukit dan kembali bertemu dengan Emma yang menjelaskan kalau Robert dipastikan tidak menjadi tersangka dalam kasus Lorenzo karena mereka menemukan banyak fakta di mana Lorenzo merupakan buronan atas kasus cyber dan pencurian uang dari rekening luar negeri, bahkan bekerja sama dengan teroris untuk menyelundupkan narkoba. Namun masalahnya adalah mengapa mereka melakukan penyelundupan di kota ini, di mana kota ini merupakan pelabuhan yang paling aman di Italia. That Sicilian farmer is Lorenzo Vitale. Came here to tell you you're not a person of interest. Some offshore accounts, government agencies, pension funds. To the most secure port in the entire region. Why me? Malam harinya saat keluarga Gio sedang makan di restoran, mereka kembali didatangi oleh Marco dan komplotannya.
Di sini Marco meminta bantuan agar Gio mau terlibat dalam sebuah penyelundupan. Marco lalu berpaling dan melihat Robert yang menatapnya dengan tajam, lalu menghampiri Robert dan memberi ancaman agar Robert tidak ikut campur, tanpa ia sadari bahwa saat ini dia sedang berada di tempat yang salah dan akan ia sesali di sisa hidupnya yang tidak lama lagi. Robert mengatakan bahwa ia mulai menyukai tempat ini, sehingga ia meminta pada Marco apapun yang ia rencanakan untuk melakukannya di tempat lain. Namun Marco hanya menertawakan ancaman Robert, sehingga Robert memberikannya sedikit pelajaran. That's the median nerve. Robert menekan saraf meridian di tangannya yang membuat Marco merasa sangat kesakitan, sehingga mau tak mau ia harus menuruti permintaan Robert dan mempermalukan dirinya sendiri. Tiba di luar, Marco yang kesal berniat untuk kembali dan membunuh Robert. Namun saat meminta pistol, Robert lebih dulu menghabisi mereka semua dengan sangat-sangat berdarah dingin. Pagi harinya polisi mulai memeriksa mayat Marco untuk olah TKP. Namun mereka malah menemukan narkoba jenis baru di mobil mereka. Ditambah lagi Emma saat itu menerima laporan atas beberapa kasus terorisme yang diyakini didanai dari hasil penjualan narkoba di kota ini. Sehingga CIA memutuskan untuk menginterogasi beberapa bandar yang saat ini berada di penjara. Namun ada satu orang yang tidak diizinkan oleh kepala polisi untuk diinterogasi. Yang hal itu membuat Emma semakin penasaran dengan orang tersebut dan malah menginterogasinya. So, what's the deal? I need some information, and you're going to give it to me. Hingga mereka mendapatkan informasi akurat dan berhasil melakukan penyergapan di rumah salah satu mafia. Namun keterlibatannya dalam kasus ini malah membahayakan nyawanya, di mana ia mendapat serangan bom yang hampir menewaskannya setelah mendapat telepon dari Robert bahwa pelaku utamanya adalah Vincent. Kepala polisi tadi lalu mendatangi rumah Vincent yang masih berkabung atas kematian adiknya. Ternyata mereka menjalin kerjasama atas bisnis narkoba tersebut, di mana Vincent merupakan pembeli narkoba dari teroris. Kemudian dana hasil penjualan digunakan para teroris untuk melakukan beberapa aksi pengeboman. Sementara Lorenzo bertugas memasukkan narkoba tersebut ke Italia, dan kepala polisi adalah polisi korup yang menerima jatah bulanan dari bisnis ini. Kepala polisi meminta Vincent untuk menutup sementara bisnis ini, namun Vincent yang kesal memberikan sebuah peringatan dengan memotong tangan polisi itu dan memintanya untuk segera mencari pelaku pembunuhan adiknya. Malam harinya Vincent dan anak buahnya datang dan menyandra Giovanni, lalu memaksa warga berkumpul untuk memberitahu siapa yang membunuh adiknya. I killed your brother. Robert lalu muncul dan menyerahkan diri, namun tetap dengan raut wajah tenangnya. Dan saat Vincent akan menembaknya, tanpa diduga warga mulai berani melawan, bahkan merekamnya dengan ponsel untuk diviralkan. Dan hal itu membuat Vincent mengurungkan niatnya, lalu mengancam akan kembali untuk melakukan pembantaian. Mereka lalu merencanakan untuk membunuh Robert dan membakar kota esok hari. Namun sebelum hal itu terjadi, Robert sudah lebih dulu menyusup untuk membantai satu persatu anak buah Vincent, lalu memberi kejutan saat dia masih tidur. Vincent yang panik berusaha memanggil anak buahnya, namun tak ada jawaban, yang berarti saat ini
hanya dialah satu-satunya yang masih hidup. Saat tersadar, Vincent sudah dalam keadaan terikat, lemas, dan mengeluarkan busa di mulutnya, di mana Robert ternyata telah memasukkan banyak sekali narkoba ke tubuhnya, hingga Vincent hanya punya waktu 6 menit sebelum dia mati karena overdosis. Robert lalu melepaskan ikatannya, membiarkannya merangkak pergi, lalu mengikutinya, seolah ia ingin melihat betapa tersiksanya Vincent sebelum kematiannya, di mana saat itu sedang diadakannya sebuah perayaan keagamaan. Where was the blood? Akhirnya para agen CIA berhasil menangkap seluruh jaringan narkoba di kota tersebut. Lalu Robert mengunjungi Emma dengan membawa tas yang dia ambil di awal film tadi, di mana tas itu ternyata berisi uang tunai sekitar $300.000 milik seorang pensiunan buruh bangunan yang telah bekerja selama 43 tahun. Sehingga tujuannya ke gudang anggur tadi hanya untuk mengambil kembali uang tersebut. Namun tanpa diduga, ia menemukan banyak narkoba, bahkan mengungkap semua jaringan narkoba di kota tersebut. That's Greg Dyer's pension. So you track down some guy's life savings, take his $300 grand of Dwyer's pension. You will. Setelah sembuh, Emma lalu mengantarkan uang tersebut yang dititipkan Robert kepada pemiliknya, yang membuat mereka merasa sangat terharu dan berterima kasih pada Robert. Bahkan mereka sama sekali tidak saling kenal. Lalu di akhir film, Emma mendapat titipan dari Robert berupa sebuah buku kecil, di mana ternyata Emma merupakan anak dari sahabat lama Robert, yaitu Susan dan Brian, di mana Susan telah tewas di film keduanya. Robert pun akhirnya memutuskan untuk pensiun dan menghabiskan masa tuanya di kota kecil yang damai tersebut.